Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda sekalian, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di masjid kita ini, setiap Sabtu subuh kita tidak pulang ke rumah, tapi sejenak mendengarkan tausiah ceramah dari para ustadz yang menyampaikan materi di sini. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga pengurus masjid ini, juga ibunda sekalian yang mempersiapkan konsumsi, dan juga jamaah sholat 5 waktu masjid ini, jamaah yang hadir di pengajian, dan juga para warga yang menyimak tablik ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan Allah balas dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran akidah kita. Masih berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Waalaikumsalam. Yakni yaumil akhir, hari akhir. Salah satu peristiwa yang pasti terjadi nanti, ibunda sekalian, yakni diberikannya catatan amal kita masing-masing. Jadi setiap kita ini punya kitab, yakni catatan amal kita masing-masing. Dan itu akan diberikan kepada kita pasti catatan itu di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkannya di kitab beliau Aqidah Wasithiyah. Beliau berkata, wa tunsyarud dawawinu wa hiya sahaiful a'mali fakhizun kitabahu biyaminihi wa akhizun kitabahu bishimalihi au min wara'i zahrihi. Kitab-kitab yang merupakan lembaran-lembaran catatan amal perbuatan diberikan, disebarluaskan. Ada yang menerimanya dengan tangan kanannya. Ada pula yang menerimanya, buku catatannya itu dengan tangan kirinya. Atau dari punggungnya, yakni dari belakang. Ya. Dan ini perkataan Ibnu Taimiyah ini disarahkan, dijelaskan oleh salah seorang ulama kontemporer, beliau sudah wafat. Ya, ini di kitab sarahnya Ibnu Utsaimin, ya. Ulama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
beliau menjelaskan tentang perkataan Ibnu Taimiyah ini bahwa catatan-catatan amal itu disebarluaskan itu maksudnya adalah nanti kita akan membacanya. Dia dibukakan untuk pembacanya, yakni masing-masing kita itu. Ya. Lembaran-lembaran catatan amal perbuatan itu diberikan kepada kita masing-masing. Apa itu? Kata beliau, yakni yang sudah ditulis oleh para malaikat yang bertugas mencatat amal kita itu. Jadi perbuatan kita ini, ayahanda, ibunda serta jamaah sekalian, tidak ada perbuatan kita ini sekecil apapun itu dicatat oleh malaikat pencatat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah, bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mereka mulia di sisi Allah, dan mereka mencatat pekerjaan dan perbuatanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Infitor ayat 9 sampai 12. Ya. Jadi amal perbuatan kita itu tadi apa ibunda? Ditulis. Dan itu nanti akan ditaruh, kita bawa seperti kita membawa kalung di leher. Jadi catatan buku kita itu, kitab kita itu nanti akan kita bawa seperti kita membawa kalung di leher itu. Dan nanti di hari kiamat Allah akan membukanya untuk kita. Dalilnya mana? Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kata Allah, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung yang ada di lehernya. Dan kami nanti keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu itu, dan cukuplah dirimu sendiri menjadi penghisap bagi dirimu. Surah Al-Isra ayat 13 dan 14. Jadi sebagian para pendahulu kita, yakni para salaf itu, mereka dari ayat ini mereka berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat berlaku adil. Yakni Allah telah menjadikan diri kita sendiri sebagai hakim, sebagai penghisap diri kita sendiri. Kalau hakimnya orang lain, mungkin orang itu bisa berbuat tidak adil. Tapi bagi diri sendiri gimana? Orang bisa menipu orang lain, tapi menipu diri sendiri gak bisa. Ya, makanya ada istilah itu menipu diri sendiri. Ya, nggak bisa. Dia akan baca. Dan kitab itu sudah terbuka, nggak capek-capek lagi.
Jamaah rahimakumullah. Apa tulisan di kitab kita itu yang nanti akan kita buka itu? Dia adalah tulisan catatan kebaikan dan keburukan kita. Tidak ada yang besar, yang kecil, semuanya dicatat rapi. Kalah bendahara masjid. Bendahara masjid kadang ada khilaf, kadang tekor. Mana bendahara? Betul tak bendahara? Iya, mau tak mau. Kadang lupa. Apalagi masih bujangan. Iko bercanda ya Anda ya. Iya saya sering ditanya oleh bendahara itu, gimana? Ya pahala lah buat antum kadang nombok sekian misalnya. Nah, karena mungkin lupa nyatat atau kalau malaikat yang datuk kita dulu sering bilang rakib dan atid kiroman katibin itu ya. Itu istilah-istilah yang beredar supaya paham saja itu ya. Gak ada yang terlewat tuh. Karena mereka berdua selalu ngikutin kita kemana. Catatnya. Emak-emak, ibu-ibu yang ngerumpi, catat itu. Kan emak-emak suka ngerumpi tuh. Nah, dicatatnya. Ngerumpiin artis ya kan. Habis bahan ngerumpiin artis, ngerumpiin tetangganya ya kan. Habis ngerumpi tetangganya nggak ada lagi bahan, ngerumpui lakinya. Laki kau cak mana? Ngapa emang? Ay, laki ambo payah, lakinya sendiri di payah-payahnya. Dicatat itu. Kelak emak-emak lah lupa itu. Balik ke rumah, jangankan di akhirat, di rumah aja lupa, tapi malaikat catat. Nah, kau pernah ngomong nah, hari ini jam segini rinci. Sekali lagi tadi itu kitab itu berisi kebaikan dan keburukan kita ibunda. Ya. Jadi kebaikan yang ditulis itu, perhatikan di sini. Kebaikan yang ditulis di kitab itu adalah apa yang dilakukan oleh kita. Apa yang diniatkan oleh kita. Dan apa yang diinginkannya. Nah, ini ada berapa? Ada 3. Apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan. Kalau yang kita lakukan itu sudah jelas. Ya kan? Kebaikan yang kita jelas. Tadi ibunda masukkan apa itu? Duit ke, itu sudah dicatat itu. Tiap subuh masukkan udah dicatat itu. Walaupun pengurus masjid tidak mencatat, jangan khawatir ibunda. Malaikat catat. Walaupun cuma 2.000, catat sudah itu. Itu jelas itu, ya. Tapi bagaimana yang diniatkan? Ya. Apakah yang kita niatkan itu dicatat tak? Kira-kira ayahanda yang kita niatkan akan kita lakukan, akan kita kerjakan itu dicatat tak? Iya, itu yang elok kok. Pekerjaan yang kita niatkan akan kita kerjakan yang baik itu dicatat enggak? Betul, dicatat. Walaupun hanya baru yang namanya niat. Ya. Apa yang kita niatkan maka itu akan ditulis. Ya. Akan tetapi yang ditulis itu hanyalah pahala niatnya. Pahala niatnya sempurna. Dalilnya mana? Nah, ini dalilnya ini. Dalilnya tentang kisah seorang laki-laki yang dia punya harta banyak,
lalu dia infakkan di jalan Allah, di kebaikan. Lalu ada seorang laki-laki lain yang berkata, apa dia kata? Seandainya aku mempunyai harta, niscaya aku akan berbuat seperti laki-laki tadi. Itu apa namanya? Niat. Ya kan? Niatnya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun." Dia dengan niatnya itu pahalanya sama. Nah, jadi laki-laki yang berniat seperti laki-laki yang menginfakkan hartanya dalam kebaikan itu, ia diberi pahala niat. Ya, walaupun di segi amalnya berbeda. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Suatu ketika orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, yakni para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu, mereka katakanlah datang kepada Nabi curhat kepada Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu enak nian jadi orang kaya itu. Betul kan? Mereka selalu lebih dahulu dapat pahala dari kami. Betul tak Ibunda?" Betul. Lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabat muhajirin yang miskin ini, kalau gitu diajari oleh Nabi, kalian baca tasbih, tahmid, takbir di belakang sholat. Setiap selesai sholat itu baca 33 kali. Nabi kasih solusi, ya kan? Tapi ternyata perintah Nabi kepada orang miskin tadi yang curhat tadi didengar juga ke orang kaya. Orang kaya bisa tak ngamalinya? Bisa tak? Ya bisa lah. Berzikir 33 itu orang kaya, orang miskin bisa. Mungkin orang bisu aja yang tak bisa. Cuman dalam hati, kalau nyo paham, ya. Lalu karena dengar itu, mereka curhat lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang kaya ternyata ngerjoi pulo gawe kami. Kemarin tuh kami curhat tuh supaya kami dapat sesuatu yang mereka tidak bisa kerjakan. Apa jawaban Rasulullah ini? Ini jawabannya menarik ini. Kata Rasulullah, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi ternyata ada memang yang Allah memberikan karunia itu kepada seseorang, dia tidak berikan kepada orang lain. Maka seorang muslim dia tidak boleh hasad atas kebaikan yang diberikan Allah kepada orang lain. Apa Ibunda? Hasad. Gak boleh. Apa itu hasad? Hasad itu adalah kita dengki terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang berupa harta atau semacamnya, dan kita ingin itu hilang dari mereka. Itu namanya hasad. Tapi kalau kita tidak mau hilang seperti sahabat tadi yang ingin seperti orang kaya tadi, itu namanya ghibthah. Apa? Ghibthah. Ghibthah itu apa? Seseorang dia iri melihat orang lain, kelebihan orang lain, baik harta atau semacamnya, tapi dia tidak menginginkan kebaikan itu hilang dari orang yang dia iri itu. Paham sampai sini ya? Jadi beda antara hasad dengan ghibthah namanya. Kalau tadi yang kita baca sholat subuh tadi, wa min syarri hasidin iza hasad.
Aku berlindung kepada Allah dari orang yang dengki apabila dia dengki. Ini kenapa? Kalau hasad ini buruk nian. Orang yang hasad itu dia bisa melakukan apa saja. Memfitnah, bahkan membunuh. Lihat, pembunuhan terjadi pertama kali di dunia ini oleh Qabil. Kenapa? Karena dengki, karena hasad, iri, dengki. Jadi berbahaya nih ini. Dan hasad ini bisa kena siapa aja. Biasanya hasad ini kena orang yang selevel, seprofesi, sekerjaan. Kalau gitu ustadz sama ustadz bisa kena? Bisa. Betul ini. Nengok ustadz yang satu tuh laris nian. Saya ngasih contoh ustadz aja lah. Kalau ngasih contoh yang lain kelak marah dulu. Iya kan? Wah ustadz itu setahun sebelumnya jadwalnya lah penuh. Dia dapat kabar, wih ustadz anu itu lah penuh. Dia dengki. Mogolah dia ini. Dia tuh ceramah ada pade itu. Ketahu-tahu aja isinya. Itu. Tak usah lah panggil lagi dia tuh. Nanti lah dia tuh tahu-tahu aja isi. Itu jangan-jangan itu hasad. Ini lihatlah nanti Anda yang punya pekerjaan yang sama-sama di karyawan, sama-sama pegawai, lalu lihat kawan nih karirnya bagus, gak usah dengki. Itu namanya hasad. Hasad itu menggerogoti hati. Orang hasad itu wajahnya itu kusut masai, dia tak bisa nengok orang tuh. Sakit selalu dia nengok orang. Tetangganya beli mobil baru, dia stres. Maka ibunda hati-hatilah terhadap penyakit hati hasad ini. Nengok jamaah sebelah kunyit di tangannya, di jarinya. Mulai dia, itu pasti lakinya tuh bla 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 bla. Itu hasad. Ya. Jadi yang namanya hasad ini berbahaya sekali ya. Kita lanjutkan. Jadi orang yang punya niat sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, dia sudah dicatat berbuat baik itu. Ya. Maka ini harus kita perhatikan, dan ini keadilan Allah. Yakni yang tidak beramal tidak sama dengan orang yang beramal, tapi sama nilainya dalam niat. Itu. Makanya berniatlah yang selalu berniat yang baik. Selalulah berniat yang baik. Yang ketiga, keinginan. Tadi niat, ini keinginan ya. Adapun keinginan ini maka dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, menginginkan satu kebaikan dan melakukan apa yang dia mampu lakukan, kemudian dia terhalangi sehingga dia tidak bisa menyelesaikan kebaikan itu sampai selesai. Perhatikan ini jamaah. Dia menginginkan kebaikan dan melakukannya, dia mampu melakukannya, tapi dia tidak selesai. Orang seperti ini tetap ditulis pahalanya sempurna, walaupun dia belum selesai. Dalilnya mana? Ini firman Allah. Kata Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah.
Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, yakni dia mati sebelum sampai tempat yang dia tuju hijrah itu, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah sudah tetapkan pahalanya di sisinya. Jadi Allah sudah berikan dia pahala. Ini surah An-Nisa ayat 100. Jadi ini berita gembira ini. Bagi kita semua yang suka melakukan kebaikan, lalu kita terhalang melakukannya karena sebab-sebab yang dibenarkan ini. Ya. Karena kematian tadi, jadi seseorang dia sudah berniat mau melakukan, seperti ada orang mau haji, lalu dia sudah mendaftar. Ini berarti menunjukkan keinginannya, sudah mendaftar, sudah nyetor, ya kan? Lalu takdir Allah nyawanya sampai. Dia sudah dihitung pahala pergi haji. Mana dalilnya ibunda tadi? Surah An-Nisa ayat 100. Jadi makanya penting sekali niat itu, keinginan itu, apalagi sudah kita wujudkan itu. Bahkan, ini perhatikan ini, yang sering kita bahas ini. Kalau kita sudah biasa melakukan sesuatu amal, ibadah, ini sudah biasa, ini rutin terus. Terus kita tidak bisa melakukannya karena satu sebab syar'i. Misalnya karena safar, misalnya karena sakit, atau karena sebab lain. Maka pahalanya tetap ditulis. Mana dalilnya Ustaz? Ini dalilnya. Ini kata Nabi SAW. Iza maridul abdu au syafaro, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian safar, niscaya ditulis untuknya seperti apa yang dilakukannya dalam keadaan dia sedang mukim atau sehat. Ini hadis dikeluarkan Bukhari, ya, di kitab Al-Jihad. Jadi ibunda biasa ke masjid subuh. Lalu suatu ketika ibunda sakit, tidak bisa ke masjid. Ibunda tetap ditulis dapat pahala ke sholat ke masjid. Ayahanda juga gitu, biasa ke masjid, hadir taklim, ya. Lalu karena pergi safar, entah ke Jakarta atau apa, tidak bisa kan masjid atau sholat di hotel atau apa, tetap ditulis pahala. Ini anak-anak yang rajin ke taklim ini, suatu ketika mungkin karena dia ketiduran atau apa, tetap dia ditulis pahalanya karena dia sudah terbiasa melakukannya. Ini bukan pembatasan safar dan sakit ini. Setiap halangan yang menghalanginya syar'i, maka dia apa bisa jadi banyak contohnya. Kita biasa sholat 5 waktu ke masjid. Suatu ketika masjid kita ambruk. Misalnya ini gempa atau apa, tidak bisa ke masjid kan? Karena kondisi itu. Itu tetap kita dinilai pergi ke masjid, walaupun kita tidak ke masjid, karena kita sudah terbiasa. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, hendaklah kita selalu berkeinginan melakukan baik itu, karena itu dinilai sudah dicatat. Kedua, ya, menginginkan melakukan satu kebaikan dan dia tidak melakukannya, padahal dia bisa melakukannya, maka ditulis dengannya kebaikan yang sempurna
untuknya karena niatnya. Wah, itu. Anak ulangin ya, saya ulangi ya. Menginginkan melakukan sesuatu kebaikan dan dia tidak melakukannya padahal dia bisa melakukannya, maka ditulis dengannya kebaikan yang sempurna untuknya karena niatnya itu. Oleh karenanya jamaah, maka rajin-rajinlah kita berniat yang baik. Apa saja. Kalau saya jadi ketua RT, saya akan apa gitu. Pokoknya yang baik lah. Walaupun tidak terpilih jadi ketua RT. Apalagi presiden, ya kan? Nah, saya tidak usah lah mas presidennya. Minum dulu saya deh. Lanjut kita. Nah, jadi niatlah. Ayahanda niatlah yang baik. Ibunda juga pasanglah niat. Niat sholat malam. Walaupun apa? Walaupun kesiangan. Tadi saya kaget juga datang ke masjid ini. Aduh, masih sepi nih kan. Masih gelap saya hidupin lampu. Itu niat itu pentingnya ibunda. Walaupun kita tak bisa ngamalkannya, pokoknya pasang aja niat. Ya anak-anak ya, pasang niat aja anak-anak. Itu dapat pahala. Siap anak-anak? Anak-anak, siap pasang niat? Siap Ustaz. Wah gitu ya. Nah, kemudian keburukan, tadi kebaikannya. Adapun keburukan atau kebaikan, perhatikan, maka ditulis untuk seseorang atas seseorang, yakni apa yang dilakukannya. Keburukan atau maksiat itu akan ditulis oleh malaikat yang dia lakukan. Dan ditulis juga untuknya apa yang dia inginkan. Apa yang dia niatkan. Dan ditulis juga apa yang sudah dia lakukan, usahakan, meski dia gagal melakukannya. Dan ditulis juga apa yang diangan-angankannya itu. Ya. Kalau yang pertama jelas lah ya. Keburukan yang sudah dilakukan, orang berzina, minum khamar, apalagi cilok, semuanya itu pasti dicatat. Sedangkan yang kedua, ya, apa yang diinginkannya itu juga ditulis. Apa yang ingin dilakukan seseorang, keburukan yang akan dilakukan seseorang itu ditulis juga. Sempurna. Dalilnya ini nih. Barangkali banyak yang sudah pernah mendengar kisah ini ya. Kata Nabi SAW, apabila dua orang muslim bertemu dengan bawa pedang masing-masing, maka yang seorang yang membunuh dan seorang lagi yang mati terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Perhatikan jamaah. Lalu sahabat bertanya, kalau yang membunuh kami bisa menerimanya Rasulullah? Ya yang bunuh. Tapi ngapo yang terbunuh kok dia masuk neraka juga? Ngapo ibunda? Iya betul. Kata Rasulullah jawab, karena dia pun berkeinginan kuat untuk membunuh sahabatnya itu, saudaranya itu. Ini hadis dikeluarkan Bukhari. Kenapa dia sudah bawa apa? Bawa pedang juga, bawa golok juga. Hanya saja dia yang kalah. Kalau dia yang menang, dia yang membunuh. Ini dalilnya ini. Jadi orang yang berbuat keburukan walaupun dia tidak selesai melakukannya, maka
Kalau dia sudah berkeinginan kuat, tetap dia dihitung, dicatat keburukan. Ya. Itu kiaskanlah dengan yang lain. Ada orang mau maling. Lah dicongkel-congkelnya apa? Ternyata tidak berhasil. Atau rupanya rumah orang itu ada apa? Ada penjaga, ada anjing. Maka dia tetap dihitung dosa. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dia niatkan dan diangan-angankan, itu ditulis juga ibunda. Tetapi sebatas niatnya saja. Ya. Lalu ini dalilnya tadi itu sama seperti yakni laki-laki yang diberi harta, dia membelajakannya dengan semena-mena. Yakni orang melihatnya, kalau aku punya harta sebanyak itu maka aku akan berbuat juga seperti itu. Jadi ada dia melihat orang banyak hartanya lalu dia berbuat maksiat. Kalau aku punya harta aku akan seperti itu juga, ya. Maka dia sama itu, ya. Sama niatnya itu. Tapi perhatikan nih jamaah, seandainya dia meniatkan keburukan tapi dia meninggalkannya, ini ada 3 kemungkinannya. Apabila dia meninggalkannya karena tidak mampu, maka dia sama dengan pelaku. Jika dia telah berusaha melakukannya tadi itu, dia sudah mencongkel atau apa. Yang kedua, kalau dia meninggalkannya karena Allah, maka dia dapat pahala. Ingat enggak? Kisah 3 orang yang terkurung dalam goa. Ya kan? Salah satunya itu laki-laki yang dia diminta tolong oleh perempuan sepupunya, minta duit, lalu dia bersedia berzina. Ketika laki-laki itu sudah berada di 4 penjuru tubuh wanita itu, lalu dia ingat Allah, lalu dia tinggalkan. Dia meninggalkannya ini karena dapat pahala. Beda dengan orang yang tidak jadi melakukan karena misalnya dia nak berzina tapi tidak ada duit, atau ketahuan Pak RT maka itu tetap berdosa. Kemudian yang ketiga, apabila orang meninggalkan karena dia berpaling atau dia tidak ada lagi kehendak atau dia tidak ini lagi, maka dia tidak ditulis dosa, tidak ditulis pahala. Oleh karenanya pentingnya kita berniat lillah wa fillah. Pentingnya innamal a'malu binniat. Maka berniatlah kita melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan karena Allah. Niat mulai nih ayahanda, ibunda, saudara-saudariku, ada anak. Setiap hari kita berniatlah karena Allah mau melakukan kebaikan dan ingin meninggalkan keburukan. Karena itu sudah dapat pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup. Kalau tidak ada, kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal soleh sehingga catatan amal kita itu selalu ditulis oleh rakib dan atid kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amal kita nanti di hari kiamat, di hari akhir dengan tangan kanan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.